Jadi pertama Kamarudin Simanjuntak, betul. Laporan diterima, Pak. Laporan sudah diterima. Pertama legal standing kami dulu, surat kuasa ya. Ini surat kuasanya. Jadi kami ada penerima kuasa. Saya selaku koordinator Kamarudin Simanjuntak. Ada rekan Johnson, ada rekan Martin, rekan Febri, rekan Nelson, Dr. Nelson, ada kemudian rekan Eka Prasetya, rekan Morris dan sebagainya. Nah, itulah tim untuk membela atau kuasa daripada keluarga almarhum Brigadir apa namanya itu Nopriansa Joshua Huta Barat. Nah, yang menandatangani surat kuasa ini yaitu Pak Samuel Huta Barat bersama istrinya Rosti Simanjuntak ini ya. Oke. Kemudian laporan kita telah diterima. Nanti dulu Pak. Nanti dulu Pak. Tanggung Pak. Tanggung Pak. Baik, laporan kita telah diterima, yaitu laporan tentang dugaan tindak pidana pembunuhan terencana. Bang, bukunya taruh lagi agak bawah. Pembunuhan terencana sebagaimana dimaksud pasal 340 KUH pidana. Kemudian junto pembunuhan sebagai maksud pasal 338 KUH pidana, junto penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain sebagaimana dimaksud oleh pasal 351 ayat 3, yaitu tentang penganiayaan berat dan gitu. Itu 3 pasal sudah diterima ya. Kemudian barang buktinya adalah surat permohonan visum et repertum dari Kapolres Jakarta Selatan. Ini dia ya, pada tanggal 8 Juli 2022, di mana di situ dijelaskan ditemukan mayat seorang laki-laki pukul 17. Nah, kemudian barang bukti lainnya itu adalah apa namanya itu, ada laki-laki berumur 21 tahun dinyatakan telah menjadi jenazah dari rumah sakit Kramat Jati atau rumah sakit Polri Kramat Jati ya. Kemudian ada lagi surat keterangan lagi tentang bebas daripada COVID atau SARS-CoV-19. Mau keluar nih pintunya dibuka, nggak bisa lewat. Kemudian ada lagi Pak, agak minggir Pak, pintu ini Pak. Itu bapaknya keluar banyak tuh di dalam tuh, nggak bisa keluar tuh. Geser dulu. Itu keluar dikit lah, kasih jalan. Mundur dikit teman-teman. Kasih jalan di situ, Man. Kasih jalan di situ, Man. Kemudian ada lagi barang bukti berupa berita acara serah terima mayat atau berita acara serah terima mayat yang diserah terimakan oleh Kombes Pol Leonardo Simatupang dari penyidik utama Propam Polri. Nah, ini barang buktinya ya, kita jadikan juga barang bukti. Kemudian barang bukti berikutnya itu adalah berupa foto. Jadi foto ini ketika polisi lengah dengan alasan mau apa namanya itu menambah formalin, maka tiba-tiba para wanita saksi-saksi yang pemberani mereka langsung buru-buru membuka bajunya, kemudian memfoto dan memvideokan. Nah, ini ditemukanlah ada beberapa sayatan. Kemudian ada beberapa luka tembak, kemudian ada beberapa luka memar, kemudian ada pergeseran rahang, kemudian ada luka di bahu, ada luka sayatan di kaki, ada luka di telinga, kemudian ada luka sayatan di belakang, kemudian ada luka di jari-jari, kemudian ada membiru di perut kanan kiri atau dapat di tulang rusuk dan sebagainya, kemudian ada luka menganga di sini. Di bahu kan gitu ya. Selanjutnya ada juga ditemukan luka peluru. Kemudian ada lagi ditemukan luka di apa namanya itu di bawah apa itu ini apa namanya itu dagu, di bawahnya itu ada luka.
Kemudian sama jahitan juga. Kemudian apa namanya itu ada juga ditemukan luka di bawah apa namanya itu ketiak. Ini nih. Kemudian ada lagi ditemukan luka di belakang telinga kurang lebih 1 jengkal. Luka sajam ya. Dan kupingnya ini bengkak ini di dalam ini. Kemudian ada lagi ditemukan luka di kaki. Nih. Ini seperti bekas luka sajam yang sudah dijahit atau bagaimana ini. Kemudian ini diperbesar lagi yang di kaki nih. Kemudian ditemukan lagi luka yang sangat menganga dan masih mengeluarkan darah di bagian perut. Ya. Kemudian ditemukan lagi luka apa namanya itu membiru sama memar di daerah apa namanya ini tuh tulang rusuk ya. Ini dia nih. Kalau di dokumen elektroniknya lebih jelas dia. Kalau di print jadi agak ini. Tapi kelihatan kok ini membiru nih. Ya. Kemudian ditemukan lagi apa namanya itu sampai di situ. Nah, adapun tindak pidana ini diduga terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 sekira atau antara pukul 10 pagi hari sampai dengan pukul 17. Lokus deliktinya adalah kemungkinan besar antara Magelang dan Jakarta. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, lokus deliktinya di rumah Kadipropam Polri atau rumah dinas di Duren 3, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Nah itu, jadi alternatif pertama lokus deliktinya itu antara Magelang, Jakarta. Alternatif kedua karena mayat ditemukan di situ berdasarkan permohonan visum et repertum Kapolres Jakarta Selatan di rumah Kadipropam Polri di Komplek Polri Duren 3, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kemudian adapun yang menjadi pelapor adalah tim penasihat hukum daripada keluarga almarhum dengan terlapor dalam lidik. Karena kami tidak mau membuat laporan sebagai terlapor yang disebut dengan Baradae, karena menurut perhitungan kami berdasarkan fakta-fakta hampir tidak mungkin yang bersangkutan yang melakukan ini, atau setidak-tidaknya menurut perkiraan kami ini ada terdiri dari beberapa orang. Bukan hanya 1 orang atau 2 orang. Ini ada beberapa orang. Ada yang berperan pistol, ada yang berperan memukul, ada yang berperan melukai dengan senjata tajam, bahkan mungkin dengan sangkur atau dengan apa namanya itu laras panjang itu loh. Jadi dengan banyaknya luka, maka kami sangat yakin ini adalah pembunuhan terencana. Kenapa pembunuhan terencana? Karena begini, penjelasan dari para Karopenmas Polri adalah tembak-menembak. Katanya 1 orang menembakkan 7 peluru, yang menembak ini adalah sniper tapi tidak kena. Tetapi ada yang tembak balik dari katanya Baradae, tembakannya 5 kali, kena 4 kali, menghasilkan 7 lubang. Ini ajaib, ini harus diperiksa dulu nih jenis senjata apa ini. Kemudian daripada itu tidak ada penjelasan Karopenmas bahwa ini ada luka-luka sajam, ada luka memar, ada luka pukulan dan sebagainya. Ternyata kami temukan ini pundaknya ini sudah rusak, sudah tidak kokoh lagi. Beda dengan yang sebelah kiri, engselnya sudah berpindah, kemudian giginya sudah berantakan. Kemudian di berbagai tempat ada sayatan-sayatan, termasuk di bibir, di hidung, dan di bawah mata 2 sayatan. Kemudian di belakang telinga 1 jengkal. Kemudian di tangan, di jari, sampai hingga di kaki. Kita belum tahu bagaimana dengan, mohon maaf, di dalam celana dalamnya kita nggak tahu apakah ada sayatan apa tidak, atau jangan-jangan sudah hilang, kita nggak paham. Jadi demikian juga organ-organ lainnya. Maka kami meminta supaya dilakukan visum et repertum ulang dan otopsi ulang untuk mengetahui kepastian sebab-sebab kematian daripada almarhum ini.